Selanjutnya untuk riwayat pengalaman kerja, pada tahun 1999 hingga 2002, Dr. Humarianto pernah bekerja di RSUD Mater Jambi sebagai dokter PTT dan dokter UGD. Dan pada tahun 2007 hingga sekarang, bekerja di RSUD Mater Jambi sebagai staf medis bagian bedah ortopedi. Pada tahun 2007 hingga sekarang, pernah bekerja di Rumah Sakit Teresia Jambi sebagai staf medis bagian bedah ortopedi. Dan pada tahun 2007 hingga 2015, pernah bekerja di Rumah Sakit Siloam pada staf medis bagian bedah ortopedi. Dan pada tahun 2007 hingga 2015, pernah bekerja di Rumah Sakit Bartanata DKT Jambi sebagai staf medis bagian bedah ortopedi. Dan 2011 hingga sekarang pernah bekerja di Rumah Sakit Kambang Jambi sebagai staf medis bagian bedah ortopedi. 2010 hingga 2011 pernah bekerja sebagai PSP di Universitas Jambi sebagai Wakil Ketua Prodi Kedokteran Bagian Akademik. 2011 hingga 2015 bekerja di PSPD Universitas Jambi. Pada tahun 2015 hingga 2017 bekerja pada FKIK Universitas Jambi atau RSUD Rademeter sebagai Koordinator Pendidikan Profesi Dokter Bagian Bedah FKIK Universitas Jambi. 2017 pernah bekerja di BPJS Kota Jambi sebagai Kedua Koordinasi TKMKB BPJS Kota Jambi. Pada tahun 2017 hingga sekarang, pernah bekerja di ID Wilayah Jambi sebagai anggota MKIK ID Wilayah Jambi. Dan pada tahun 2017 hingga sekarang, bekerja di FKIK Universitas Jambi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Kerjasama dan Sistem Informasi. Untuk riwayat organisasi, Dr. Humarianto pernah menjadi anggota ID Cabang Kota Jambi. Pernah menjadi anggota MKIK ID Wilayah Jambi, pernah menjadi anggota PABOI Sekretariat Jambi, dan anggota Asosiasi Dosen Indonesia. Berikutlah CV dari Dr. Humarianto. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh Dr. Humarianto, ada beberapa hal yang penting yang akan disampaikan. Sebelumnya, untuk yang pertama, ID room akan dibagikan 30 menit sebelum webinar dimulai. Insya Allah akan dikirim pada pukul 12.30 WIB yang telah dilakukan. Dan partisipan harap mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofonnya saat webinar berlangsung. Partisipan harap memperhatikan posisi selama webinar. Partisipan tidak dalam keadaan fleksibel akan dikeluarkan dari room webinar dan tidak diberi e-sertifikat. Akun Zoom partisipan mengikuti format nomor urut, nama, underscore, institusi, underscore, SMKI wilayah 1. Bagi partisipan yang tidak sesuai dengan format, maka tidak akan dimasukkan ke dalam room. Jika selama webinar partisipan memiliki pertanyaan, dapat langsung disampaikan pada kolom chat dan akan dijawab saat sesi tanya jawab. Untuk partisipan yang telah mendaftar pada webinar 3 ini, diharapkan tidak meninggalkan grup saat sertifikat dibagikan karena segala informasi akan disampaikan di grup. Panitia akan men-screenshot partisipan yang berada di room di awal dan di akhir setiap sesi webinar sebagai absensi partisipan untuk mendapatkan e-sertifikat. Sertifikat hanya akan diberikan kepada partisipan yang menghadiri atau berada di room selama webinar. Jika partisipan berhalangan, dapat melaporkan kepada panitia, dan sertifikat akan diberikan melalui link Google Drive yang akan di-share melalui grup WA. Baiklah, itu sedikit pengumuman yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan ke materi yang pertama dari webinar series 3 SMK Wilayah 1 berkolaborasi dengan NAIPI Wilayah 1 yang akan disampaikan oleh Dekan FK Unja, Dr.
Umar yang Banyak terima kasih kepada panitia YSMKI Wilayah 1 atas kepercayaannya. Saya juga sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua AIPKI Wilayah 1, Profesor Aldi Rambe, atas kesempatan yang beliau berikan kepada saya untuk memberikan materi pada siang ini, pada webinar ini. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya sendiri dapat sharing dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan siang ini bisa menambah wacana, menambah wawasan bagi adik-adik semua peserta webinar ini. Saya juga ingin bercerita bahwa pada saat saya menjadi mahasiswa di FK Unpad tahun 92-93, saya juga aktif di Senat dan saya pernah ikut acara SMKI waktu itu acaranya di Banda Aceh. Dan suatu kebanggaan bahwa adik-adik semua ini aktif ikut, karena saya yakin SMKI merupakan salah satu suatu ikatan, suatu organisasi yang baik yang bisa menambah kemampuan kalian untuk bermanajemen, ya, karena kedepannya dokter tidak hanya berkemampuan dalam skill, kemampuan dalam kedokteran, ilmu kedokteran, tapi juga harus bisa menjawab tantangan yang ada baik di lingkungan sekitar maupun secara nasional dan regional. Oke, izinkan saya memberikan materi. Saya akan share screen sebentar. Sudah tampak ya? sudah, Dok. Sudah ya, oke. Hari ini kita akan bicara COVID berkaitan dengan kelainan muskuloskeletal. Sebenarnya COVID-19 ini suatu penyakit viral infection yang gejala utamanya itu di saluran nafas. Sehingga pada saat panitia menyampaikan judul materi berkaitan dengan gejala muskuloskeletal, saya cari sangat jarang ya laporan-laporan yang berkaitan dengan muskuloskeletal. Ya, jadi sampai saat ini tidak ada laporan yang dipublikasi adanya gangguan di muskuloskeletal, ya, baik di ototnya, baik sendi ataupun di tulang yang berkaitan dengan muskuloskeletal. Ya, jadi kalau kita bicara muskuloskeletal bukan hanya tulang aja, tapi semua struktur organ yang ada di sekitaran tulang, mulai dari otot, dari sendi, dari tulang itu sendiri, dari saluran pembuluh darah, saraf, itu merupakan bagian dari muskuloskeletal. Ya, sebenarnya laporan-laporan sudah ada, cuma karena kasus COVID ini baru, jadi laporan-laporan atau yang ada, publikasi yang ada itu belum di peer review. Jadi umumnya masih berupa informasi awal yang kalau sebenarnya teknisnya semua laporan publikasi itu harus di peer review sehingga bisa dinilai metodenya sudah benar tidak, menggambarkan kesimpulan yang ada sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Namun karena kasus ini masih baru, jadi belum dan ilmu ini masih baru, penyakit ini baru, jadi banyak ahli yang belum melakukan peer review terhadap penelitian-penelitian publikasi yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa penyebaran COVID ini bermula dari China, ya, Wuhan, mulai dari Desember 2019 sampai saat ini puncaknya kemarin. Dan oleh karena itu laporan-laporan yang ada saat ini banyak berasal dari negeri Cina, ya. Jadi dan beberapa negara Eropa sudah melaporkan mempublikasikan kondisi-kondisi yang ada akibat dari penyakit ini. Baik, kita mundur sedikit dan saya yakin adik-adik semua sudah paham bahwa seperti yang tadi saya sampaikan pada awal, bahwa infeksi ini utamanya mengenai pada saluran nafas dan penyebarannya melalui droplet, ya, mulai dari batuk maupun dari bersin atau dari berbicara. Ya, dan transmisi ini menyebar melalui aliran udara, ya. Jadi laporan menunjukkan bahwa ukuran partikelnya sangat kecil sekali, ya. Dan oleh karena itu makanya kita mengenal dia social distancing, harus menjaga jarak karena dengan bersin, batuk dan berbicara, kuman itu teorinya bisa sampai 1,5 sampai 2 meter, ya. Kalau 2 meter kalau kita bersinnya kuat sekali, ya. Dan penularan juga bisa akibat
kita memegang bagian-bagian tubuh lainnya, melalui tangan ya, mengucek mata, ya, memegang, membersihkan hidung, bersin, nah itu penyebaran bisa terjadi, ya. Dan banyak laporan-laporan yang menyampaikan bahwa penyebaran itu bila menempel pada benda itu bisa bertahan berapa lama, ya, sampai 48 jam untuk plastik, ya. Jadi ada kemiripan dengan kuman SARS, virus SARS yang sebelumnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengetahui bahwa sebenarnya penyebaran ini waktu pertama sekali muncul di Wuhan, disinyalir itu penyebaran melalui kelelawar ya, dari human. Awalnya teorinya hanya katanya tidak menyebar ke manusia, tapi setelah menjadi kasusnya meledak di Wuhan, dilaporkan bahwa ternyata terjadi penyebaran dari hewan ke manusia, ya. Dan manusia itu karena dicurigai karena daya imunitasnya yang menurun, ya. Dan akhirnya karena kasusnya terus bertambah, yang awalnya hanya di Wuhan, kemudian menyebar ke daratan Cina dan akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia kecuali benua Antartika, ya, sehingga pada bulan Maret WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini menjadi kasus yang pandemik, ya, menyerupai pada tahun 1918 kasus influenza yang menyebabkan kematian penyebaran penyakit korban sampai 50 sampai 100 juta, ya. Dan perlu ada upaya yang bersama yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran ini, sehingga saat ini kita kenal adanya social distancing, menggunakan masker, ya, selalu cuci tangan, PHBS itu salah satu upaya yang kita gerakkan supaya mencoba menekan kasus ini supaya tidak sampai meledak. Karena kita ketahui, kalau ingat adik-adik semua, ada grafik mana kalau tidak lakukan intervensi, grafik itu akan tinggi karena ini self limited disease, dia akan turun, cuma pusat-pusat kesehatan itu tidak akan mampu, ya, rumah sakit, puskesmas, tenaga medis itu sendiri itu tidak akan mampu menahan melayani itu semua, sehingga kita harus menekan supaya kurva itu tidak tinggi. Ini yang saya lihat, coba berarti dari tanggal 19 Juni kasusnya terus meningkat di Indonesia dan diestimasi bahwa puncaknya itu sekitar bulan Agustus. Ya, kita berdoa bersama supaya hal ini benar adanya dan setelah puncaknya bulan Agustus akan turun, karena terus terang kondisi ini telah banyak mempengaruhi kehidupan kita, ya, baik secara sosial, ekonomi, ya. Jadi perkuliahan juga kita sudah rasakan sendiri melalui aplikasi meeting melalui daring, ya, itu sangat mempengaruhi, apalagi pembelajaran di profesi, ya. Kita yakini pemenuhan kompetensi tidak akan maksimal kalau pembelajaran hanya melalui daring. Bagaimanapun juga pembelajaran profesi harusnya bertemu dengan pasien, skill yang kita tekankan. Tapi kondisi ini yang ada saat ini, ya, mau tidak mau kita akan mencoba mencari solusinya, ya. Dan penyebarannya jelas, ya, tadi dijelaskan melalui droplet dan pasti akan menginfeksi orang-orang sekitarnya, ya. Dan 44% ternyata kasusnya tidak ada simptom, yaitu kita dengan OTG, orang tanpa gejala, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini sudah transmisi lokal. Pada awalnya makanya kita kenal ada self assessment. Pada self assessment itu akan ditanya ada riwayat bepergian sebelumnya, bepergian dari daerah yang epicentrum. Saat ini itu tidak bisa membantu lagi karena sudah terjadi transmisi lokal, ya. Dan karena asimptomatik ini menjadi sulit, ya. Dan kita juga bisa di sekitar kita juga banyak pihak yang masih kurang alert, ya. Jadi dan tidak cukup hanya dengan pemeriksaan suhu saja, karena pada COVID-19 ini tidak seperti kasus SARS atau MERS itu jelas dia ada demam tinggi. Kalau di COVID-19 ini belum tentu suhu tinggi itu jelas itu adalah COVID-19, ya. Simptomnya banyak, ya. Biasanya demam, batuk, adanya gangguan saluran cerna, muntah, ya, mialgia, fatigue, ya. Kalau di muskosa atralgia,
ya, mulai dari asimptomatik yang ringan yang tadi saya sebutkan sampai pasien itu menjadi perburukan AIDS dan akhirnya multiple organ failure dan akhirnya kematian. Memang sebenarnya angka kematiannya sangat rendah, ya, sebenarnya angka kematiannya rendah. Cuma karena kita khususnya di Indonesia testing belum maksimal sehingga sepertinya angka kematian sulit apakah betul tinggi atau rendah. Oleh karena itu sangat penting sekali tindakan testing pemeriksaan PCR. Ya. Dan semua gejala yang ada yang timbulkan itu yang kita akan seperti gejala influenza, common cold ini biasanya berkaitan dengan kaskade dari mediator inflamatori, ya interleukin 6, TNF itu ada di saluran pernafasan, ya yang akan menyebabkan gejala adanya fever, respiratory and systemic symptom, ya. Dan termasuk juga muskuloskeletal, ya manifestasi pada muskuloskeletal. Apa aja masih pada muskuloskeletal itu fatigue, ya rasa pegal-pegal, nyeri-nyeri sendi, ya mialgia, artralgia, ya nyeri-nyeri otot itu biasanya banyak dilaporkan pada pasien-pasien dengan COVID, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan pada slide awal, laporan khusus kelainan muskuloskeletal itu belum ada, ya. Umumnya dari sekian banyak laporan dan seperti saya tadi sampaikan dari laporan dari negeri Cina itu yang banyak melaporkan itu tadi gangguan saluran cerna. Jadi khusus muskuloskeletal belum ada laporan ya. Dan itu semua harus kita kaitkan dengan temuan laboratorium, ya. Jadi maksud saya begini, pada pasien yang kita curigai dengan gangguan tadi muskuloskeletal, artralgia, mialgia, dan itu harus kita konfirmasi dengan pemeriksaan itu, ya, yang apakah pemeriksaan neutrofil, leukositnya, ya. Kalau bisa ya kita bisa periksa medialnya, interleukin 6, procalcitonin maupun C-reactive protein, ya. Dan yang perlu kita perhatikan biasanya bahwa proses inflamasi atau respon imun ini akibat dari kerusakan virus itu sendiri, ya, pada organ endotel maupun nervus perifer, ya. Jadi yang kenapa di artralgia mialgia itu akibat adanya kerusakan jaringan nerve perifer akibat adanya virus itu sendiri atau respon dari virus itu sendiri, ya. Dan dari beberapa laporan yang ada bahwa semuanya memang disertai dengan artralgia dan mialgia, ya semua pasien. Jadi seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, karena ini gambaran seperti flu, ya mungkin adik-adik juga pernah sebelumnya kalau kita kena flu, demam kan pasti ada rasa-rasa pegel gitu kan ya, otot, nyeri-nyeri sendi gitu, malaise, malas-malas gitu kan, demam nggak terlalu demam, nah itu kan gambaran influenza, ya, dan semuanya COVID-19 dilaporkan ada artralgia dan mialgia. Ya. Tadi udah saya sampaikan bahwa dari onset, ya gambaran simptom, ya, dan sampai gambaran yang berat, ya, pada pasien COVID-19 ini biasanya umumnya semuanya disertai dengan mialgia dan artralgia, ya. Dan beberapa laporan menyatakan bahwa gambaran gejala pada muskuloskeletal ini yang mengkhawatirkan ini biasanya kita temukan pada pasien umur middle age, ya, atau pasien usia tua dengan riwayat pemberian NSAID, ya. Jadi makanya ada awal pada saat outbreak dari COVID, kalau adik-adik pernah baca mendengar adanya ada pasien yang riwayat minum ibuprofen katanya mempunyai resiko tinggi terkena COVID ini, ya. Jadi memang ada laporan bahwa kasus gangguan simptom muskuloskeletal pada penderita COVID ini relatif tinggi pada penderita yang mempunyai riwayat penggunaan NSAID yang lama, ya. Namun hal ini belum bisa dipastikan, ya, masih unclear. Ya, masih unclear apakah ini berkaitan atau tidak, ya. Dan yang terakhir, kondisi ini menjadi dasar bahwa perlu ada penanganan secara rehabilitasi,
ya. Pasien yang ramah, prolong imobilisasi dengan gangguan ada muskuloskeletal, dengan gejala muskuloskeletal, perlu kita berikan protokol rehabilitasi. Ya, range of motion tetap kita gerakkan, pasien tetap mobilisasi dari sendi-sendinya, ya. Jadi jangan dibiarkan terdiam. Ya. Nah, bagaimana penanganannya? Sebenarnya ya karena ini viral, ya kan self-limited disease, ya. Yang bagus itu ya kita temukan vaksin, ya. Jadi tubuh dirangsang untuk membentuk antibodi antigennya supaya ada pertahanan tubuhnya. Tapi sampai saat ini memang belum, masih pengembangan untuk vaksin. Tapi kalau kita lihat sejarah sebelumnya, ya waktu penemuan vaksin dari SARS dan MERS dan sebelumnya Ebola, ya HIV itu sendiri, itu kan memakan waktu lama juga ya. HIV itu kan sekitar 5 sampai di atas 5 tahun baru ditemukan. Jadi ya logika aja mungkin 5 tahun ke depan lah baru bisa bisa ditemukan vaksin. Ya mudah-mudahan upaya saat ini yang dilakukan oleh para peneliti bisa berbuah hasil sehingga bisa ditemukan vaksin secara cepat. Karena yang menjadi masalah utama itu uji cobanya, uji klinisnya. Ya, mungkin penemuan bisa cepat, tapi kita kan harus uji klinis. Uji klinis itu kan ada tingkatannya, ya, dan itu semua tingkatan harus dilaksanakan. Satu dan keduanya subjeknya itu kan juga harus banyak, ya itu kan butuh waktu dan itu kan harus dinilai, harus diobservasi, dianalisis, ya. Kemudian anti malaria, kloroquine, ya walaupun sampai saat ini masih kontroversial, tapi memang secara evidence masih ada yang pro, ada yang tidak, ya. Tapi di Indonesia sendiri pemberian kloroquine masih diberikan, ya dikombinasikan dengan seperti dengan remdesivir, ya RNA polymerase, ya. Ini melihat karena pengalaman dari pengobatan sebelumnya pada pasien kasus Ebola, ya. Remdesivir juga ya sudah dilaporkan mempunyai hasil yang cukup baik, ya. Tapi ini juga belum menjadi protap, ya masih dalam tahapan penelitian. Ya, rekomendasinya apa? Ya tetap ya yang utama kita social distancing, ya PHBS, ya hygiene reduce, ya itu merupakan upaya. Jadi saya minta kepada adik-adik semua, teman-teman anggota SMKI, mahasiswa kedokteran, minimal lingkungan kita, ya kita pastikan, kita edukasi mereka bahwa penting sekali, ya social distancing, penggunaan masker, hidup PHBS, ya. Karena mau tidak mau itu yang bisa kita lakukan, upaya itu yang bisa kita lakukan, ya sambil menunggu penemuan vaksin, ya. Karena kalau tidak korban tidak bisa kita hentikan dan sangat disayangkan juga banyak tenaga kesehatan kita, sejawat kita, guru-guru kita, senior kita yang telah berpulang rahmatullah karena terkena pada kasus ini. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian yang kedua kita harus cukup istirahat. Ya, di sini ada eat healthy, ya makanan yang bergizi, ya kita daya tahan tubuh, ya. Di sini ada gambar be active and stay healthy at home. Ya, mau tidak mau kita harus mengurangi keluar rumah, ya karena untuk menghindari penularan dari COVID. Nah, di sini saya sharing sedikit berkaitan dengan kasus-kasus ortopedi, ya. Jadi pada awalnya Pak Boy, Persatuan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia memberikan edaran bahwa untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 kita tidak menunda semua tindakan operatif elektif, ya satu, kecuali emergensi. Emergensi kita lakukan pada pasien trauma dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Awalnya kita lakukan pemeriksaan rapid atau kita melakukan PCR. Kemudian jam praktek kita kurangi, ya jam praktek kita kurangi, terus kita mengembangkan adanya mungkin telemedicine. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa hospital, rumah sakit merupakan salah satu sumber penularan, ya, dan itu sudah terbukti di seluruh dunia, di Eropa, Asia, ya
itu semua pelayanan kesehatan benar-benar dipusatkan untuk penanganan penyebaran korban dari penyebaran dari COVID. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, kasus elektif dan emergensi prosedur yang membutuhkan operasi benar-benar selektif, ya. Dan kita memastikan bahwa bukan hanya surgeonnya saja, bukan hanya operatornya saja, semua anggota tim yang ada itu harus kita protect, harus kita lindungi. Ya, semua staff, ya, terus alat-alatnya juga kita harus pastikan selalu disterilkan, kita desinfektan sebelumnya, ya, untuk memastikan bahwa proses penyebaran bisa kita tekan, ya. Namun dalam namanya kehidupan, ya, tetap saja kasus-kasus ortopedi ada, ya, trauma, ya, dislokasi sendi, sindrom kompartemen, patah tulang terbuka, ya, politrauma, ya, pasien usia tua, ya, udah osteoporosis, fraktur patologis, jatuh, fraktur dari neck femur, ya, atau ada korban kekerasan rumah tangga, jatuh jadi menyebabkan cedera tulang belakang, atau kasus-kasus postoperatif sebelumnya yang ternyata bermasalah, ya, adanya infeksi, apakah jahitannya terbuka. Jadi banyak juga kasus-kasus, dan itu kita harus selektif dan kita pastikan bahwa pasien itu tidak terkena COVID. Ya, jadi di sini jelaskan bahwa penting sekali kita melakukan pemeriksaan di emergensi atau di rawat inap, ya. Dan petugasnya juga harus terlindungi, ya. Kita harus memastikan bahwa staf dari di emergensi maupun di rawat inap, ya, baik dokter, perawat atau paramedis lainnya, ya, terlindungi, tidak mempunyai gejala atau simptom dari COVID-19 itu sendiri, ya. Kalau ada kita lakukan isolasi mandiri, ya. Terus si petugas When the day bleed. Ya, jadi kita lanjutkan bahwa seperti saya tadi sampaikan, kita harus memastikan bahwa kita bekerja aman, ya. Kita bekerja aman. Di sini kalau kita lihat gambarnya, gaunnya memang jelas. Kalau pada pasien trauma, sehingga kita harus lakukan tindakan emergensi, kita kalau tidak sempat kita lakukan pemeriksaan rapid test yang berikutnya, karena kalau rapid test kan tidak sensitif, kita harus melakukan pelindungan APD level 3. Cuma kalau pasien elektif, kita sebaiknya lakukan swab PCR. Cuma kalau kita tidak punya, di Jambi belum ada lakukan PCR, kita lakukan rapid hari pertama dan hari ke-7 kita ulang lagi kalau kasusnya elektif. Cuma kalau trauma, mau tidak mau karena kita tidak bisa lakukan rapid berulang, ya. Jadi kita lakukan tindakan dengan menggunakan APD level 3, ya. Dan kamar operasinya juga harus tekanan negatif seharusnya. Cuma karena di Jambi juga kita tidak punya ada kamar operasi yang tekanan negatif. Jadi terpaksa kita menggunakan APD level 3 dan sesudah itu kita ruangan semua alat kita desinfektan, ya. Jadi kalau dan pada kasus-kasus tertentu ya dengan gejala sebenarnya pasiennya elektif, cuma dia ada severe symptom ya mau tidak mau ya kita harus tangani, ya. Seperti tadi saya sampaikan kan jadwal rawat jalan kan dikurangi, cuma untuk kasus-kasus yang sebenarnya elektif tapi dia mempunyai severe symptom ya mau tidak mau ya kita harus tangani, ya. Kemudian kalau tidak berbahaya lebih baik kita tunda, ya. Ya seperti operasi buka pen atau operasi tumor jinak itu kita tunda, ya. Nah, jadi tidak harus dilakukan saat ini. Kita untuk mengurangi kemungkinan penyebaran.
ya. Untuk ini standar protokol untuk kasus yang trauma tetap ya primary survey ya, kita pada secondary survey kita pastikan apakah dia ada riwayat kontak sebelumnya bepergian dari tempat lain yang daerah epicentrum. Cuma seperti tadi saya sampaikan ya, saat ini sulit ya karena udah transmisi lokal ya. Dan di sini sampaikan manage conservatively whenever possible. Jadi kalau memungkinkan kita lebih baik konservatif ya, kita menunda saja ya. Kalau misalnya ada fraktur tertutup, posisinya relatif tidak displace, tidak mengancam posisi fragmen frakturnya tidak akan merusak jaringan sekitarnya lah, perdarahan atau pembengkakan, kita reposisi terus kita pasang casting saja ya. Kalau pasiennya curiga adanya COVID ya kita isolasi ya, kita isolasi. Kemudian kalau itu yang standar, tapi kalau yang untuk COVID-nya jelas ya, sama manage conservatively whenever possible. Jadi upayakan konservatif ya. Kalau dari pasiennya datang dari UGD, dia harus diprotek, kasih masker, perawatnya juga harus kita kasih perlindungan ya. Jadi benar-benar kita yakinkan bahwa kita bisa menekan penyebaran ya. Jangan lupa untuk proper disposal of toxical waste ya. Jadi kita harus memastikan bahwa APD yang kita gunakan benar-benar dibuang, dihancurkan sehingga kemungkinan penyebaran tidak ada, karena kita ketahui tadi bahwa si virus itu bisa menempel di barang-barang itu bisa cukup lama ya. Ini ada flow chart-nya ya. Jadi kalau ada semua pasien, kalau kita COVID-19, kita pastikan dengan tadi self assessment, gejalanya ada tidak ya. Terus pasien harus pakai masker, kita petugasnya juga harus pakai APD, pakai handscoon, pakai sarung tangan, pakai masker, pakai face shield ya. Itu kita lakukan swab ya kalau ada, kalau enggak kita rapid ya. Kemudian kalau memang trauma kita langsung masuk ke membutuhkan operasi segera, kita langsung lakukan operatif ya dengan petugas menggunakan APD level 3 ya, dan seterusnya. Nah, saat ini kita sudah menginjak masuk ke era new normal ya, karena data yang ada menunjukkan mulai tapi sebenarnya sih jumlah kasus baru ada terus ya, cuma ya ini menjadi hal yang dilematis ya. Sekian lama kondisi seperti ini ternyata mempengaruhi perekonomian kita, mempengaruhi kehidupan sosial kita. Jadi mau tidak mau kita mulai bergerak aktivitas walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, karena kita ketahui bahwa kita tidak jelas kapan selesainya. Tadi pada slide sebelumnya sampaikan kemungkinan ada penurunan pada bulan Agustus, cuma kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak ya, apa mundur lagi ya. Nah, normal timeless-nya memang negotiable ya. Jadi ya kita tunggulah kalau pemerintah memberikan ketentuan bahwa ini daerah hijau bisa kita laksanakan. Kalau masih daerah merah atau hitam seperti Surabaya nggak tahu, mungkin masih menunda new normal ya. Ya seperti saya sampaikan tadi, karena hal ini mempengaruhi ekonomi, jadi mau tidak mau kita harus bergerak untuk membangkitkan perekonomian ya, karena kasihan juga banyak yang sudah menjadi korban ya akibat ekonominya terganggu ya. Dan kita harus memastikan bahwa pasien-pasien bisa kita lakukan seperti tadi saya jelaskan dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Tindakan elektif sudah mulai dilaksanakan sekarang, kamar operasi di rumah sakit umum di sini sudah mulai dijadwalkan walaupun jumlah jadwal operasi dikurangi ya. Yang tadi sama sekali kasus elektif ditiadakan, saat ini sudah bisa sehari maksimal cuma 4 ya. Di rumah sakit Umum Raden Matahir sini dari ada 8 kamar operasi cuma 4 sehari yang bisa kita lakukan ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan testing ya antibody sini memang harus, mau tidak mau itu merupakan salah satu hal yang penting, tracing and testing, yaitu merupakan kunci utama ya. Jadi surveillance bukan hal yang benar-benar harus dilakukan ya.
Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jadi kesimpulannya kasus-kasus gejala muskuloskeletal pada pasien COVID-19 memang belum ada laporannya. Namun kalau kita lihat dari demografiknya, laporan-laporan yang sudah ada biasanya disertai dengan gangguan atralgia, mialgia maupun fatigue ya. Jadi tidak spesifik karena kita ketahui bahwa infeksi COVID-19 ini sebenarnya infeksi pada saluran nafas ya. Dan yang menjadi perlu perhatian itu adalah kita mencoba untuk menekan penyebaran, apalagi kita sudah masuk ke era new normal yang tidak mau kita harus ya presiden kita menyampaikan kita harus bersahabat dengan COVID-19, kita artikan dalam arti positif, ya mau tidak mau kita harus beraktivitas, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga kesehatan, makan yang bergizi, ya untuk adik-adik semua mahasiswa ya harus siap, ya tetap waspada. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih dokter atas materi yang telah disampaikan. Yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya di kolom chat aplikasi Zoom. Ini ada pertanyaan ya? Dokter, boleh saya baca iya, atau ada apa? Boleh. Jadi ada pertanyaan Agung Prima. Seseorang mengalami keluhan muskuloskeletal tetapi takut untuk ke dokter agar tetap dapat memperoleh pengobatan. Terlebih ditakutkan seorang tersebut malah cenderung mengobati dirinya sendiri maupun dengan pengobatan alternatif. Pertanyaannya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa karena kondisi COVID pada awalnya kemarin itu memang pelayanan ortopedi dibatasi. Ya, seperti saya sampaikan jadwal pelayanan dibatasi. Dan kita menyarankan bahwa masyarakat yang berobat ke rumah sakit itu memang benar-benar kasus yang emergensi, ya kasus trauma yang tadi sampaikan. Ya, nah bagaimana dengan pasien yang punya keluhan, ya tapi dia takut, ya. Kalau keluhannya masih bisa ditangani dalam arti bisa menggunakan kalau pasiennya mempunyai riwayat pengobatan sebelumnya, dia bisa melanjutkan pengobatan sebelumnya, ya bisa diperpanjang, ya obatnya. Namun kalau belum ada perubahan atau terjadi perburukan, mau tidak mau dia ke rumah sakit, ya. Nah, bagaimana dengan pengobatan alternatif? Kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan sejauh belum ada diagnostik, ya belum ada diagnostik, jangan dulu pengobatan alternatif karena resikonya menjadi perburukan, kondisinya menjadi lebih jelek, ya. Apalagi kalau jelas ada riwayat trauma. Ya, jadi kalau saya menganjurkan pasien itu bisa berkonsultasi karena sekarang sudah ada telemedicine di beberapa rumah sakit sudah menyiapkan ada telemedicine, ya. Kemudian juga ada aplikasi-aplikasi yang sekarang beredar juga, ya. Ada Halodoc itu mereka menyiapkan ada fitur-fitur untuk pertanyaan. Ya, walaupun mereka tidak memberikan obat terapi, minimal mereka sudah pasien sudah bisa melihat kondisi kemungkinan. Ya, jadi saya tidak menyarankan untuk pengobatan alternatif, ya. Dan kalau membeli obat warung juga ya hati-hatilah, ya. Kecuali memang pasien tersebut atau orang tersebut sudah punya pengalaman pengobatan sebelumnya, ya. Bila punya riwayat kontrol tersebut. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Oke, terima kasih dokter. Bagaimana teman-teman audiens? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan dikirimkan pertanyaannya di kolom chat. Oke. Izin dokter, ada pertanyaan lagi. Ya. Ditulis bawahnya COVID menyerang S2 reseptor dan salah satu dapat di bagian sel endotel pembuluh darah. Apakah ada simptomnya keluar, dok? Memang. Jadi si
virus ini dia mempunyai kecenderungan menempel pada reseptor S ya, sehingga kalau adik-adik pernah baca itu banyak sekali korban pada penderita hipertensi yang mempunyai riwayat pengobatan dengan S inhibitor ya. Korban banyak jatuh perburukan pada pasien-pasien S inhibitor. Dan betul dari Muhammad Reza bahwa S inhibitor itu tidak hanya tidak hanya di organ jantung, tapi juga di otot dan pembuluh darah. Ya. Sehingga oleh karena itu makanya pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini simptom muskuloskeletalnya, gejala muskuloskeletalnya itu atralgia, mialgia, dan fatigue. Ya. Itu pengobatannya suportif saja. Ya, kita kasih suplemen. Banyak yang kalau ingat dulu ada jahe lah, ada yang minum vitamin C gitu kan ya, ada yang minum banyak suplemen-suplemen ya. Kalau saya pribadi memang ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak banyak pengaruhnya ya. Vitamin C itu suplemen itu antioksidan ya, termasuk dengan jahe ya. Yang saya pernah baca malah vitamin D yang bagus, yang cukup baik ya. Jadi bisa kalian konsumsi vitamin D ya. Namun karena sifatnya suportif, kalau saya pribadi sih apa salahnya ya kita PHBS, kita tetap exercise ya dengan kemampuan kita, jangan terlalu diforsir ya. Terus kita minum makanan yang bergizi, itu mudah-mudahan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi prinsipnya kan viral infection, self-limited disease, sebenarnya kita utamanya itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Kemudian dari Nanda, middle elder age yang punya riwayat penggunaan NSAID dalam waktu. Nah, kira-kira bagaimana mekanisme diagnosis dokter? Ibuprofen NSAID itu berkaitan juga dengan salah satu teori mengatakan berkaitan dengan S tadi, ya S itu juga. Ya, tapi sebenarnya masih banyak teori-teori lain yang berkaitan dengan itu. Ya, tapi salah satu teori yang saat ini digunakan adalah juga S inhibitor, S itu, ya, reseptor S itu. Ya, dan dari beberapa laporan menyatakan bahwa ternyata pasien-pasien yang tua, ya ternyata dengan riwayat NSAID mempunyai kerentanan, ya. Dan kita pahami logika sederhananya pasien yang sudah tua, elderly, itu kan umumnya sudah punya gangguan kardiovaskuler, pembuluh darah, ya. Jadi umumnya berkaitan juga. Ya. Kemudian pertanyaan dari Michael Zain, apabila seorang pasien sudah menderita penyakit muskuloskeletal sebelumnya, penyakit muskuloskeletal apa yang dapat terjadi perburukan secara progresif apabila tersebut juga infeksi COVID? Sebenarnya tidak spesifik ya. Jadi kalau penderita kelainan ortopedik, muskuloskeletal, maaf bukan ortopedik ya, kelainan muskuloskeletal, kemudian dengan menderita COVID dia akan perburukan, tidak ada. Ya. Tidak ada contohnya pada penderita misalnya osteoartritis, pada penderita infeksi itu tidak ada kaitannya dengan COVID. Cuma kaitannya mungkin secara tidak langsung. Dalam arti begini, kondisi COVID ini membuat daya tahan tubuh kita turun. Ya. Yang terutama pada yang sudah simptomatik. Kalau ya asimptomatik mungkin gambaran klinisnya belum tampak, nggak kelihatan, yang namanya juga asimptomatik ya, jadi gambaran klinisnya tidak kelihatan. Itu menjadi perburukan. Jadi perjalanan penyakit yang sudah ada bisa menjadi parah. Cuma kelainan penyakit yang ada itu yang seperti tadi saya sampaikan dengan gangguan pembuluh darah tadi, endotel ya, karena yang berkaitan dengan S itu tadi ya, reseptor S itu. Karena yang sudah valid teori mengatakan bahwa si viral infection ini, COVID-19 ini menempel pada reseptor S ya pada tubuh, dan itu memang banyak di saluran nafas, endotel dan saluran pernafasan, kemudian di lambung juga ada saluran cerna ya, kemudian di pembuluh darah, endotel, termasuk dengan jantung ya. Ya, jadi nggak ada spesifik jadi perburukan karena COVID-nya nggak ada, kelainan muskuloskeletal tidak ada, secara langsung tidak ada. Ya, secara tidak langsung aja penurunan daya tahan tubuh sehingga kondisinya jadi jelek. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab tuh Michael Jane. Ya. Baiklah dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman apabila
masih ada yang ingin bertanya, bisa dikirimkan saja pertanyaannya. Mungkin nanti akan ditanyakan secara personal ke pematerinya. Baiklah, mungkin di sini saya sedikit menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh Dr. Marianto bahwa tentang keterkaitan antara COVID-19 dengan penyakit muskuloskeletal. Nah, di sini belum ada laporan khusus tentang dampak COVID-19 terhadap muskuloskeletal, dan biasanya terdapat gejala seperti fatigue, myalgia, dan artalgia pada pasien yang terinfeksi COVID-19, dan adanya keluhan tersebut karena adanya kerusakan endotel dan saraf perifer akibat dari virus tersebut. Nah, gangguan muskuloskeletal ini biasanya lebih tinggi terhadap orang yang usianya pertengahan dan usia lanjut yang telah mengkonsumsi NSAID yang lama, walaupun itu belum diketahui secara pasti ya dok ya. Betul. Dan untuk penanganan dari pasien dengan keluhan ortopedi, itu tuh yang elektifnya biasanya ditunda untuk keadaan seperti ini, dan kecuali kalau trauma yang emang benar-benar harus ditangani secara emergensi, bahkan di tata laksana segera. Tapi di saat new normal ini ada di beberapa daerah yang sudah menerapkan new normal, itu kasus elektifnya sudah bisa dilaksanakan lagi ya dok ya, walaupun masih dikurangi banyak dan tetap dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan. Oke, baiklah. Terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama. Mungkin di sini kita akan break terlebih dahulu sekitar 5 menit sebelum melanjutkan ke pemateri selanjutnya. Mungkin selama break 5 menit ini akan ada sedikit video yang akan ditampilkan oleh panitia. Mungkin dari audiens bisa memperhatikannya. Semua ini, tapi semua bukanlah maunya kita. Bersabarlah, badai kan berlalu. Tersenyumlah, semua akan indah. Kukirimkan doa terbaik untuknya yang telah berjuang tanpa lelah untuk mereka. Ku bangga dengan kamu yang di rumah saja. Doakan mereka agar selalu terjaga. Mungkin berat hadapi semua ini, tapi semua bukanlah maunya kita. Bersabarlah, badai kan berlalu. Tersenyumlah, semua akan indah. Kukirimkan doa terbaik
kamu yang harus keluar untuk menafkahi keluargamu. Doa kami menyertaimu. Dan teruntuk kamu yang di rumah, tetaplah di rumah. Tebarkan cinta dan kasih sayang kepada keluargamu. Hingga esok Ibu Pertiwi tersenyum lagi. Hingga esok Ibu Pertiwi kembali tersenyum lagi. Hingga esok Ibu Pertiwi Tersenyum lagi. Hingga esok Ibu Pertiwi kembali. Hingga esok Ibu Pertiwi tersenyum lagi. Hingga esok Ibu Pertiwi tersenyum kembali. Hingga esok Ibu Pertiwi tersenyum kembali. Ku kirimkan doa terbaik untuknya yang tak berjuang tanpa lelah untuk mereka. Ku bangga dengan kamu yang di rumah saja. Doakan mereka agar selalu terjaga. Doakan mereka agar selalu terjaga. Doakan mereka agar selalu terjaga. Baiklah, itulah sedikit video untuk mengisi waktu break kita menjelang pemateri kedua. Sebelum kita memperkenalkan pemateri kedua pada webinar series ketiga pada siang hari ini, diingatkan kembali kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya agar tidak mengganggu jalannya webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuki ke pemateri kedua dalam webinar series ketiga. Bisa ditampilkan. Untuk CV dari pemateri kedua kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Yanti Rosita Magister Kesehatan, lahir di Palembang 4 Juli 1967, alamat rumah Jalan Joko nomor 19 Talang Semut Palembang, alamat kantor FK UM Palembang Jalan Ki Hajar Balki 13 Ulu Palembang, Departemen Biokimia. Riwayat pendidikan, mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 1993 dan melanjutkan program Magister Kesehatannya S2 di Biomedik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada tahun 2005. Untuk riwayat pekerjaan, Wakil Dekan 1 FK UM Palembang pada tahun 2010 hingga 2017, Dekan FK UM Palembang tahun 2017 hingga 2019, dan Dekan UM Palembang FK UM Palembang tahun 2019 hingga sekarang. Baiklah, itulah CV dari Dr. Yanti Rosita Magister Kesehatan yang akan menyampaikan materi herd immunity. Kepada Dr. Yanti Rosita Magister Kesehatan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cukup jelas suaranya? Dokter. Jelas, Oke. dokter. Ya, terima kasih kepada moderator Novia Heriza ya atas yang diberikan kepada saya. Terima kasih Reza. juga kepada Ketua IM
KSI Wilayah 1 atas kepercayaannya untuk saya memberikan materi tentang immunity dalam rangka webinar KI ya. Mungkin tadi Dr. Sumaryanto udah live ya, kalau masih hadir. Belum. Oh masih hadir, ya, Dok. Dok. Salam kenal dokter, karena Ya, kita Dok. kayaknya belum pernah ketemu secara langsung. Betul, Dok. Betul, ya, Dok. Itu tetanggaan ini dokter ya. Iya, dekat. Jambi. Betul. Oke, untuk kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang herd immunity atau kekebalan kelompok. Ini dihubungkan dengan kasus COVID-19 yang sekarang melanda di negara di seluruh dunia. Nah, ini sebagai pendahuluan, jadi sebetulnya tadi sudah banyak tentang COVID-19 ini disampaikan oleh pemateri pertama, Dr. Sumaryanto. Jadi mungkin saya tidak menyampaikan lagi secara detail, secara selintas saja ini. Jadi untuk pengenalan bahwa COVID-19 ini adalah singkatan ya dari coronavirus disease. Jadi angka 19 karena ditemukan tahun 2019, maupun di Indonesia ya tahun 2020 baru masuk. Nama virus penyebabnya ini sudah tahu semua juga. Ini ditetapkan nama virus ini oleh Komite Taksonomi Virus Internasional. Jadi disesuaikan dengan gambaran virus yang sebelumnya pernah terjadi juga menimbulkan wabah, itu lebih kurang tahun 2002 atau 2003 ya, SARS ya. Jadi yang ini nama virusnya SARS-CoV-2. Nah, ini singkatan juga Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, ini sebetulnya satu galur, tapi sebetulnya berbeda, sifatnya juga berbeda dengan SARS-CoV yang tadi pernah terjadi di tahun 2003. Untuk urutan genetiknya ini ternyata yang sekarang ini kemiripannya itu dengan coronavirus yang ditemukan pada kelelawar. Karena mirip sekali, jadi diprediksi kemungkinan ini terjadi penularan dari hewan ke manusia. Jadi karena kemiripan urutan gennya. Untuk angka kejadian ini pertama kali ditemukan di Wuhan. Kasusnya waktu itu hampir satu kota itu terkena. Kalau kelompoknya virus ini beta coronavirus ya, masih keluarga dalam coronavirus ya. Nah, ini struktur biologi tadi sudah juga banyak dibahas bahwa virus ini akan menempel pada reseptor S2. Jadi karena apa? Karena memang di sini dia punya protein di bagian permukaannya atau yang disebut dengan spike ya, S yang kodenya pakai S itu. Jadi ini protein ini, S inilah yang mengenali reseptor S2 yang ada di tubuh manusia. Jadi lokasi reseptor ini sudah dijelaskan juga dari pemateri pertama, banyak ya di tubuh kita yang ada, walaupun memang yang utama memang di saluran pernafasan. Ini siklus hidup virus corona. Pada intinya kalau SARS-CoV ini dia gennya adalah RNA. Kemudian dia masuk ke dalam sel tubuh manusia, ya memperbanyak diri ya adanya di dalam sel itu. Artinya sebetulnya tubuh kita sendiri yang memperbanyak virus ini, nanti kemudian dia keluar dari sel ini, selnya akan rusak, menyerang sel-sel tubuh yang lain setelah dia keluar dari sel itu. Nah, ini yang menyebabkan mungkin proses penyakitnya itu akan bertambah berat karena perbanyakan atau replikasi yang dilakukan oleh virus.
ada beberapa cara supaya penyakit ini akan berhenti penularannya. Yang pertama, ini udah umum kita tahu juga ini. Saya yakin mahasiswa sudah banyak sekali membuat video-video penjelasan penyuluhan tentang ini. Jadi yang paling efektif memang dengan cara karantina atau isolasi yang sakit. Karena kalau dia sakit kemudian dikarantina, otomatis virusnya tidak akan pindah ke yang lain. Artinya akan berhentilah penyakit ini sampai yang bersangkutan saja. Yang kedua itu dengan vaksinasi. Ini cara yang efektif juga untuk mencegah penularan penyakit karena virus. Walaupun sampai saat ini vaksin belum ditemukan khusus coronavirus ya. Nah, yang ketiga ini herd immunity. Ini sebetulnya kekebalan kelompok yang ada, tapi ini caranya juga bisa dengan dua cara kita dapat herd immunity ini, dengan vaksin atau dengan cara terinfeksi virus itu sendiri. Jadi yang saya bahas sekarang adalah satu cara saja, yang satu materi yang tentang herd immunity. Sebelum masuk ke herd immunity, kita perlu tahu sedikit tentang mekanisme pertahanan tubuh, karena di sini kita akan membahas bagaimana kekebalan tubuh pada manusia itu bisa didapat. Secara umum, mekanisme pertahanan tubuh kita itu kita bagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama ini imunitas yang di bawaan, ya memang bawaan yang kita bawa dari sejak lahir ini. Tapi ada juga yang satu kelompok yang disebut dengan imunitas yang dapat. Jadi dua-dua ini kita punya dan mekanismenya ini bekerja secara simultan, artinya semuanya bekerja bersamaan. Untuk yang bawaan ini kita bagi dua kelompok lagi, ini disebut pertahanan pertama. Yang pertahanan pertama ini dia artinya kalau ada sesuatu yang akan masuk ke tubuh kita, maka dia duluan nih harus yang bekerja untuk mencegah supaya tidak masuk atau paling tidak kita terlindungi di tahap awal. Ini kulit ya, jadi kulit itu pertahanan tubuh kita yang paling utama. Kemudian makanya kenapa seluruh permukaan tubuh kita dilapisi atau bagian luarnya ada kulitnya. Kemudian membran mukosa, ini jelas sekali karena di membran mukosa ini sebetulnya banyak beberapa zat-zat kimia yang bisa membunuh kuman kalau ada yang mencoba masuk, entah itu mukosa di mulut, mukosa yang ada di selaput mata, mukosa yang ada di yang berhubungan ya dengan bagian luar, termasuk yang di pernafasan. Kemudian sekresi dari kulit ini artinya keringat, kemudian lemak atau yang keluar dari permukaan kulit itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita. Kemudian sekresi dari zat-zat yang ada di mukosa. Pertahanan yang kedua ini artinya bisa, karena dia disebut pertahanan kedua, kalau pertahanan pertama ini bisa dilewati oleh kuman yang masuk. Artinya dia lewat dari pertahanan pertama, maka pertahanan kedua kita yang harus bekerja. Ada banyak ini mekanisme pertahanan yang di lapis kedua, mulai dari makrofag, semua sel-sel yang memakan, kemudian beberapa fagosit lain, selain makrofag juga berperan. Kemudian ada beberapa protein yang mempunyai sifat sebagai antimikrobial dan contoh yang lain adalah reaksi inflamasi. Jadi sebetulnya kalau badan kita demam atau kalau kita digigit nyamuk kemudian ada bengkak, kemudian atau kalau timbul merah, itu sebetulnya
reaksi pertahanan tubuh kita bekerja di sini. Jadi itu salah satu tanda-tanda yang muncul kerja dari pertahanan tubuh. Untuk yang didapat, ini biasanya disebut juga dengan pertahanan ketiga atau lapis ketiga. Biasanya memang ini mulai muncul setelah melewati lapis yang kedua. Ini melibatkan beberapa sel, terutama sel limfosit B dan T. Kemudian adanya antibodi yang dihasilkan, adanya antigen spesifik, kemudian ya sistemnya untuk pembentukan antibodi ya ini karena memori juga ya. Sistem sel yang bisa mengingat kalau ada kuman yang pernah masuk, maka serangan yang berikutnya dia lebih cepat untuk melawannya atau paling tidak menghilangkannya. Teruskan, nah ini kira-kira gambaran yang tadi tahap 1, lens pertama, kedua, dan ketiganya bekerja. Ini sama dengan yang tadi, ini hanya untuk dalam bentuk gambarnya saja. Nah, sekarang karena kita bahas immunity ini adalah salah satunya tentang kekebalan tubuh yang didapat, otomatis kita bahas dulu yang mekanisme pertahanan tubuh yang didapat ini atau adaptive immunity. Ada dua cara kita bisa memperoleh kekebalan yang didapat. Ada yang secara alamiah, ada artifisial, itu artinya buatan ya. Artinya bukan alamiah kita perolehnya. Kalau yang alamiah ini kita bagi dua lagi. Ada yang secara aktif, ada yang secara pasif. Jadi dia alamiah aktif. Ya, ini pasti terjadi nih kalau kita mengalami infeksi atau kumannya masuk, kemudian tubuh membentuk antibodi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempunyai kekebalan terhadap penyakit tersebut kalau ada infeksi berikutnya. Ini namanya aktif, artinya kita terinfeksi dulu, baru kita kebal. Kalau yang pasif, ini antibodinya itu kita peroleh, misalnya pada saat lahir kita langsung dapat antibodi itu, mau plasenta ya, dari ibu yang dari lewat air susu ibu, yang di sana kan biasanya ada antibodi, itu berarti kita mempunyai kekebalan lewat kita tidak ada kena sakit ya, artinya langsung dapat antibodinya. Nah, kemudian yang buatan yang mana? Yang buatan ada dua lagi, ada yang aktif, ada yang pasif. Ya, kalau yang aktif ini lewat imunisasi, jadi memberikan vaksin dalam bentuk antigen yang biasanya yang dilemahkan, kemudian tubuh itu membentuk antibodi dari antigen yang ada di dalam vaksin tadi. Ini disebut aktif, artinya tubuh kita aktif membuat sendiri, tapi dirangsang oleh sesuatu yang dibuat. Kemudian yang buatan yang pasif yang mana? Ya, ada juga sih imunisasi yang diberikan dalam bentuk antibodi, jadi bukan antigen. Jadi memang dia udah dalam bentuk antibodi yang disuntikkan sehingga mempunyai kekebalan. Artinya dia tidak membentuk antibodi sendiri seperti yang aktif yang vaksin ya. Itu yang tapi kebanyakan imunisasi yang ada sekarang itu adalah yang aktif. Oke, nah baru kita masuk tentang herd immunity. Kekebalan kelompok ini kita pahami dulu definisinya secara umum ya. Jadi kekebalan kelompok ini adalah kondisi ketika sebagian orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Jadi kelompok ini bukan berarti kelompoknya langsung kebal semua, bukan itu maksudnya ya. Kira-kira begini, kalau di sini kan semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, maka semakin sulit penyakit tersebut untuk menyebar. Jadi artinya begini, ada orang yang dalam kelompok itu yang sebetulnya
tidak mempunyai kekebalan. Tapi karena orang di sekitarnya itu pada kebal, artinya dia akan terlindungi terhadap suatu infeksi walaupun dia sendiri tidak kebal. Ini yang disebut herd immunity. Ya, jadi kekebalan yang diperoleh dari orang yang tidak kebal karena di lingkungannya semuanya kebal. Ya, itu yang harus dipahami. Kemudian jadi intinya herd immunity ini dampaknya itu secara tidak langsung bagi yang tidak kebal. Kenapa ada yang tidak kebal? Ya macam-macam ya. Mungkin karena mereka kalau dalam suatu kelompok ada yang baru lahir. Nah, baru lahir kan tidak mungkin punya kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu kan. Nah, dia akan terlindungi kalau semua yang lain sudah kebal. Atau ada memang orang yang tidak memungkinkan untuk diberikan imunisasi atau vaksinasi terhadap penyakit tertentu. Kenapa? Mungkin dia memang mempunyai kekebalan rendah, jadi artinya tidak mungkin diberikan imunisasi. Nah, kira-kira gitu ya, herd immunity itu orang yang tidak punya kekebalan malah terlindung karena ada yang di sekitarnya. Ini kalau di gambaran populasi, kira-kira kalau pada hewan-hewan tertentu, kenapa mereka selalu berkelompok? Ya, mereka kalau berjalan selalu berkelompok. Ini salah satu seperti itulah kerjanya. Artinya yang individu atau hewan yang kuat itu akan melindungi yang lemah di tengah-tengah. Jadi dari serangan mereka akan terlindung. Nah, bagaimana mendapatkan herd immunity ini atau kekebalan kelompok? Ada dua cara yang kita dapatkan kalau kita ingin mendapatkan herd immunity. Yang pertama, inilah yang paling sering dilakukan adalah dengan cara vaksinasi. Ini merupakan cara yang paling efektif karena vaksinasi itu bisa diberikan pada banyak orang. Ya, dalam waktu yang singkat pada banyak orang bisa diberikan sehingga dalam kelompok itu akan semuanya mempunyai kekebalan sebagian besarnya. Ini banyak sekali dikerjakan untuk di Indonesia ini pada kasus campak, ada imunisasi campak ya, kemudian difteri, ini juga sudah punya kita BCG, itu artinya semuanya terlindungi walaupun ada beberapa yang tidak punya tidak dilakukan imunisasi atau vaksinasi. Yang cara yang kedua itu secara alami. Bagaimana secara alami? Ya karena ini kelompok, berarti tunggu orangnya banyak yang terkena. Karena terkena maka dia punya kekebalan. Tapi ini jelas mempunyai risiko karena semakin banyak orang yang terkena, kalau penyakitnya mempunyai angka kematian yang tinggi, ya risikonya pasti juga banyak yang meninggal kan? Kalau angka kematiannya banyak yang meninggal. Apalagi kalau cara penularannya yang cepat. Berarti begitu banyak case yang akan terjadi dan ini akan sangat memberatkan pelayanan kesehatan kalau dilakukan secara alami. Nah, apakah kita sekarang ada yang secara alami ini? Saya rasa ada kalau di kita di sekarang. Kita untuk penyakit influenza itu kan rata-rata kita bukan imunisasi influenza itu hampir kita tidak jadikan standar imunisasi ya pada anak misalnya. Karena apa? Karena di kita sudah biasa kena influenza, artinya kita kebal semua sudah. Jadi ini salah satu herd immunity yang alami. Oke, ini saya teruskan. Nah, kalau keuntungannya jelas ya, kalau keuntungannya menghentikan penularan penyakit infeksi. Karena kalau sudah banyak yang kebal, virus atau kumannya itu ya tidak bisa pindah. Karena dia tidak bisa pindah ya selesai. Ya, penularan penyakit infeksi bisa dihentikan. Kemudian risiko terinfeksinya penyakit bagi yang
tidak mempunyai kekebalan itu sangat rendah. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan suatu kelompok ini sudah bisa pakai herd immunity terhadap suatu penyakit? Adakah aturannya? Jadi misalnya sekarang kan sangat disebarkan ada tentang konsep herd immunity ini untuk kasus COVID-19 di Indonesia. Mulai ada banyak sekali perbedaan pendapat, tapi sebagian besar peneliti maupun para ahli itu berpendapat ini kurang tepat dilakukan di Indonesia, dan beberapa negara lain pun kebanyakan menolak melakukan ini. Tapi ada beberapa negara yang sudah melakukan, tapi hasilnya saya juga belum tahu apakah ada yang sudah melakukan ini, hasilnya bagaimana ya. Nah, untuk menentukan suatu daerah itu bisa atau suatu populasi itu bisa menggunakan konsep herd immunity, ada patokannya. Nah, salah satunya adalah dengan menentukan angka reproduksi dasar. Apa yang dimaksud dengan angka reproduksi dasar ini? Ini artinya jumlah infeksi baru yang diakibatkan oleh setiap orang yang terinfeksi. Jadi misalnya ada satu orang yang menderita penyakit infeksi, anggap saja ini COVID-19 ya misalnya. Satu orang ini bisa menularkan penyakitnya ini ke 3 orang yang ada di sekitarnya. Nah, artinya angka reproduksi dasar dari penyakit ini adalah R3. Itu ya. Kalau R2 itu artinya apa? Setiap satu orang yang sakit itu berpotensi menyebarkan penyakit ke 2 orang yang ada di sekitarnya. Jadi, nah sekarang apa tujuannya herd immunity ini? Kalau dia R-nya 2, maka kita berharap dengan adanya menggunakan konsep herd immunity, maka R-nya ini akan turun dan harus turun di bawah 1. Artinya di bawah 1 itu minimal 1 ya. Hanya 1 orang saja yang tertular kalau ada yang sakit. Maksudnya itu. Nah, sekarang untuk COVID-19 ini angka reproduksi dasarnya dari beberapa literatur atau dari beberapa penelitian itu bervariasi. Tergantung negaranya mungkin ya. Tapi sebarannya kira-kira R2 sampai dengan R5. Beberapa literatur mengatakan rata-ratanya R3. Jadi seandainya kita buat saja rata-ratanya R3. Artinya satu yang sakit COVID itu akan menularkan ke 3 orang yang ada di sekitarnya. Sekarang apa dasarnya? Kalau misalnya angka penularannya R3, apakah kapan kita menentukan herd immunity itu bisa kita lakukan di tempat itu? Kalau dengan R3, ini dengan perhitungan, mungkin orang epidemiologi ya yang paham betul cara penghitungan ini. Kalau R-nya 3, maka herd immunity itu akan kita peroleh kalau 70% dari seluruh populasinya kebal. Jadi begini, kalau ada 100 orang dalam suatu wilayah dan 70%-nya sudah sakit atau sudah kebal, maka berlakulah konsep herd immunity ini. Jadi dibiarkan saja semuanya yang tidak dilakukan tindakan apapun, diharapkan dengan 70% yang kebal ini, maka yang tadinya akan menularkan ke 3 orang yang sakit, maka dia akan turun sampai hanya 1 orang saja yang tertular. Tapi pada kasus campak misalnya, kalau campak itu R-nya 18, 17 sampai 18. Campak itu penyakit yang sangat menular juga itu.
Artinya kalau satu yang terkena, itu maka 17 anak yang ada di sekitar situ akan kena. Cukup tinggi artinya penularannya. Nah, karena angka R-nya ini yang tinggi, supaya dia bisa turun atau herd immunity-nya tercapai, perlu 95% penduduk itu mempunyai kekebalan. Baru konsep herd immunity-nya berjalan. Untuk mencapai 95% kan ini kalau campak mungkin insya Allah sudah tercapai karena memang cakupan imunisasi campak kita bagus sekali untuk ini ya, dari 85%. Jadi makanya sekarang campak itu tidak terjadi lagi namanya wabah kecuali tempat tertentu yang tadi ya kekebalannya tidak mencapai 95% atau cakupan imunisasinya tidak mencapai 95%. Oke, ini kira-kira gambaran bagaimana perbedaan yang belum ada herd immunity-nya dengan yang sudah. Di yang pertama atau yang di sebelah kiri, ini yang warna hijau itu kita anggap saja orang yang terkena infeksi. Ada 4 orang yang ada di sekitarnya. Kalau ini R-nya 2, maka 2 orang dari 4 ini akan mengalami sakit yang warna hijau. Jadi dia menularkan kedua orang yang ada di sekitarnya. Tadi ingat ya, 1 orang akan menularkan 2. Jadi karena sekarang sudah ada 2 yang terkena, artinya mungkin yang pertama itu sudah sembuh ya, yang kedua ini yang sakit sekarang, generasi yang 2 orang ini. Maka dia akan menularkan kedua orang berikutnya. Jadi sekarang 4 ya. Nah, sekarang yang 4 ini masing-masing akan menularkan kedua orang berikutnya. Dan ini akan terus terjadi. Artinya semua akan kena sakit hampir sebagian besar. Nah, sekarang kalau ada kekebalan di dalam populasi itu, anggap saja di sini sudah ada imunisasi. Maka yang warnanya yang agak ungu ya, itu artinya dia sudah mempunyai kekebalan. Yang warnanya agak warna pink ya atau oranye itu belum mempunyai kekebalan, yang hijau yang sakit. Tadi kan R-nya 2. Dari 1 yang terinfeksi, harusnya kan menyerang 2 orang. Tapi karena ada yang sudah kebal, orang yang akan diserangnya yang sudah kebal ini kan tidak jadi sakit. Artinya yang pertama itu berhenti dia. Jadi yang ini sudah tidak akan terjadi penularan ke selanjutnya karena di sini dia kebal, punya kekebalan. Tapi yang satu ini tapi kalau ada ternyata yang ininya kan tidak satunya ke warna hijau punya sakit, yang satunya kan ke yang kebal. Yang kebal kan tidak sakit. Artinya R-nya sekarang turun jadi 1. Karena 1 pasien hanya menginfeksi atau menimbulkan 1 orang yang lagi yang sakit. Terus berikutnya, inilah keuntungan herd immunity itu di sini maksudnya ya. Maka tidak akan terjadi penyebaran penyakit yang atau peningkatan jumlah penyakit yang sangat besar. Oke. Nah, sekarang tadi ya menentukan ambang batasnya. Jadi saya sampaikan ada yang 70%, 95%. Ini dari mana ini? Itu angka itu adalah ambang batas istilahnya ya. Definisinya persentase penduduk yang mempunyai kekebalan untuk bisa melindungi penduduk yang tidak mempunyai kekebalan terhadap suatu penyakit. Jadi kira-kira berapa persen yang perlu kebal terhadap penyakit itu supaya yang tidak kebal terlindungi. Setiap penyakit pasti mempunyai perbedaan batas, ambang batas ini. Karena tadi tergantung dari jenis penyakitnya. Karena ada penyakit yang penularannya lewat droplet itu mungkin berbeda batas ambangnya dengan penularannya lewat makanan. Itu pasti berbeda. Jenis penyakit itu menentukan ambang batas. Kemudian tergantung angka penyebaran tadi yang R2 penyakit kedua
berikutnya. Ada yang campak tadi, penyebarannya bisa 18 orang yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan ambang batas untuk herd immunity. Faktor yang ketiga apa? Efektivitas vaksin. Jadi vaksin itu, tapi sebagian besar vaksin itu selalu bisa mencegah sampai 90%. Artinya walaupun dia sakit, biasanya tidak akan berat. Yang memang sangat efektif sekali. Berarti kalau dia sangat efektif, juga ambang batasnya juga mungkin akan berbeda. Nah, ini gambaran lagi secara umum. Nah, jadi kelihatan sekali ini bedanya. Yang warna biru itu yang kita anggap tidak mampu ikut imunisasi. Ini saya gambarkan yang imunisasi saja yang lebih gampang. Belum atau tidak imunisasi. Yang warna kuning sudah ikut imunisasi, dan yang warna merah itu sakit karena tidak ikut imunisasi. Anggap saja dalam satu kelompok penduduk itu semua tidak ada yang diimunisasi dan ada yang sakit 2 orang. Ini dalam hitungan beberapa waktu kemudian, maka hampir semua kelompok akan sakit kalau dibiarkan. Ya, semua kelompok ini hampir sebagian besar akan sakit. Nah, sekarang kalau ada juga di dalam satu kelompok tapi tadi mungkin kalau 5 dari 20-an orang ya hanya 10% ya, 10% atau 20%. Sekarang apa dampaknya kalau dia tidak mencapai batas ambang yang ditentukan? Kita lihat masih juga pun ada yang sudah diimunisasi. Karena apa? Karena penyebarannya masih kemungkinan bisa terjadi. Nah, kalau suatu kelompok yang batas ambangnya tercapai, jadi misalnya tadi batas ambangnya harus 70%. Nah, 70%-nya sudah terimunisasi nih yang warnanya kuning. Bagaimana kalau ada yang sakit? Nah, ini ya kita contohkan di dalam lingkungan yang sudah banyak yang kebal, sekarang ada yang sakit. Perhatikan apa yang terjadi. Yang sakit hanya nambah 1. Dari 2 orang menjadi 3 orang. Karena apa? Dia mau menularkan ke sini, orang sudah kebal. Menularkan ke sini, sudah kebal. Ya, itu kira-kira herd immunity itu gambaran secara umum kalau terjadi di populasi. Kita sambungkan ini di Indonesia. Sekarang apakah herd immunity ini bisa menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Tadi sudah saya sampaikan, cara yang paling efektif untuk mendapatkan kekebalan kelompok itu dengan cara vaksinasi. Tapi sampai sekarang kan belum ada vaksin. Kan tadi Dr. Marianto mengatakan bisa 5 tahun lagi tuh bisa ada. Jadi kayaknya
boleh kirim pertanyaan di kolom chat. Oke. Izin dok, ada pertanyaan dari Talita Ardani Tahara dari Universitas Jambi. Mohon izin bertanya, dokter, apakah kiranya new normal mengarah ke herd immunity? Lalu untuk RT, apakah harus dengan indikator RT negara atau boleh dengan menggunakan RT per daerah? Terima kasih, dokter. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk new normal, saya kurang paham juga karena ini kan kebijakan istilahnya pemerintah yang mungkin mereka mempertimbangkan hal-hal di luar pertimbangan kesehatan juga menurut saya ya. Jadi bahkan beberapa negara itu belum paham juga apa maksudnya new normal. New normal itu mungkin istilahnya lebih banyak di Indonesia ya. Tapi dasarnya apa itu perlu lagi penjelasan. Rasanya kurang tepat juga kalau ini mengarah ke herd immunity new normal karena itu kan herd immunity ini benar-benar hanya pertimbangan segi epidemiologi kesehatan. Jadi bukan pertimbangan ekonomi. Itu saya belum bisa menentukan ya. Kemudian apakah RT itu harus indikatornya negara atau menggunakan per daerah? Ya tergantung sekarang herd immunity-nya mau diperlakukan di mana. Jadi kalau ini kan karena populasi ya. Kalau dia akan dilakukan di suatu provinsi atau daerah ya harus mengikuti rasionya itu yang ada di daerah tersebut. Tapi kan namanya di negara kita, setiap kebijakan itu harus ada persetujuan dari pusat. Jadi beberapa pertimbangan tetap harus istilahnya kita tetap harus dari pemerintah pusat dulu. Mungkin ada beberapa pertimbangan pusat yang harus mempertimbangkan perlu atau tidak itu. Ya itu. Ada lagi? Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dok. Dari Muhammad Alfat Bagus, izin bertanya dok, bila memang benar Indonesia akan melakukan herd immunity tanpa vaksin, langkah apa yang harus kita lakukan agar kita tetap mendapatkan dampak herd immunity tanpa harus terinfeksi terlebih dahulu? Dan kira-kira berapa lama lagi kita baru bisa merasakan herd immunity tanpa vaksin ini dok? Terima kasih dok. Kalau tanpa vaksin ya harus terinfeksi. Kan tadi caranya hanya dua, menggunakan vaksin atau kita sakit dulu, terinfeksi dulu. Artinya belum tentu sakit ya, terinfeksi dulu, maka kita akan mempunyai kekebalan. Tapi dari beberapa informasi yang kita peroleh di Wuhan sendiri atau di negara Cina sendiri, ternyata mungkin virusnya sekarang ini sudah melakukan mutasi. Jadi yang dulunya sudah terkena, ternyata sekarang ada virus lagi yang mutasi, malah sekarang sakit. Jadi artinya penelitian tentang virus ini masih berjalan. Artinya data yang diperoleh itu masih banyak sekali perubahan-perubahan. Kekebalan karena infeksi itu juga belum dibuktikan secara ilmiah untuk COVID-19 ya. Tapi paling tidak kalau kita akan sakit, harus katanya ya dengan kasus yang seperti ini, kalau mau cepat ya jangan melakukan tindakan cuci tangan, pembatasan distancing sosial itu ya cepat kita akan sakit semua. Tapi dengan melakukan social distancing, melakukan pencegahan yang tangan yang kita bersihkan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, itu salah satu supaya tidak terjadi penularan. Kalau ini kita mengharapkan infeksi dari
sakit, ya mungkin lambat. New normal mungkin salah satu, ya betul tadi akhirnya memperlambat saja infeksinya, pelan-pelan. Immunity-nya akan lama. Itu sudah juga diprediksi dengan sikap masyarakat yang masih beberapa yang belum paham, sudah banyak meninggalkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ya, kita akan sulit juga sih menentukan kapan kita punya kekebalan semua. Itu. Ada lagi? Baik, terima kasih dok. Ada satu pertanyaan lagi dok dari Aida Hafiz Afriansah dari Unsri. Izin bertanya dok, minimal saja masih kurang jelas dok kebijakannya. Bagaimana untuk kebijakan herd immunity ini dok? Soalnya mungkin masih awam dong mengenai herd immunity ini dok, dan hanya beberapa yang mengetahui. Mungkin bisa dok untuk pemberian edukasinya bagaimana untuk bahasa dan definisi yang masih awam di telinga masyarakat, dan hal mendasar herd immunity ini apa dok? Terima kasih dok. Terima kasih ini untuk pertanyaannya, ya cukup apa ya? Memang beberapa istilah itu bukan yang kalau ke masyarakat awam kita kan harus membedakan ya dalam penyuluhan mana yang mereka kita bisa jelaskan secara ilmiah, mana yang masyarakat yang rasanya tidak mungkin kita jelaskan secara ilmiah. Jadi penjelasannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau new normal itu kan memang istilah yang bukan untuk disampaikan ke masyarakat awam, tapi lebih banyak ke orang-orang yang yang paham. Nanti tugas kita lah yang memang terjun ke lapangan menyampaikannya secara kalimat atau kata-kata yang lebih mudah dipahami. Jadi kalau new normal siapapun rasanya bingung apa new normal. Normal baru yang mana yang baru? Artinya sebagian besar kan mengatakan sekarang sudah normal karena mereka mengatakan ada normal di situ. Makanya mereka sekarang sudah banyak sekali yang melakukan aktivitas seperti biasa. Yang ini ya. Kemudian untuk menjelaskan herd immunity, istilah herd immunity ini memang untuk orang epidemiologi. Jadi dan ini pun upaya yang dilakukan juga oleh orang tenaga kesehatan. Jadi bukan untuk disampaikan ke masyarakat awam bahwa kita harus herd immunity, maka kita harus ini. Tidak juga sih sebetulnya. Ini untuk menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan, apakah kita akan melakukan bagaimana kita melindungi penduduk dalam menghadapi kasus ini. Memang ada salah satu tadi kan ada 3 cara. Yang pertama pencegahan dengan cara isolasi. Ini sekarang yang sudah kita kerjakan baru sampai 1 saja. Yang kedua itu vaksinasi. Ini kan belum ada. Itu kan langkah yang ketiga, herd immunity. Jadi artinya untuk mencapai ke langkah ketiga itu kan perlu pertimbangan. Artinya kemarin itu baru disampaikan, tapi kan sudah jelas itu banyak ditolak. Jadi sampai sekarang pun itu belum dikerjakan. Karena untuk penentuannya itu jelas tadi saya bilang harus sudah sekian banyak yang sakit atau sakit ini dalam arti terinfeksi ya. Berarti kan harus diperiksa semua itu swab-nya. Sekian persen penduduk itu diperiksa dulu. Sekarang jumlah yang di swab saja sangat sedikit, bukan rapid test ya, harus swab. Jadi terbukti memang dia positif dengan cara swab. Jadi itu ya menurut saya penjelasan new normal itu lebih tepatnya mungkin yang sekarang kita lakukan tetap yang pencegahan kita kerjakan sampai sekarang, menggunakan masker, cara hidupnya, social distancing, itulah yang kita anggap normal, yang sebetulnya sebelumnya tidak normal begitu kan. Nah sekarang kita harus beranggap memakai masker itu adalah kehidupan kita yang normal sekarang. Kemudian melakukan webinar begini, inilah kuliah normalnya.
Nah, itu jadi mungkin itu yang harus disampaikan. Normal kita sekarang tidak boleh lagi tuh cipika-cipiki ya. Jadi ke masyarakat disampaikan begitu, bukan new normal pakai istilah kita sekarang. Itu mungkin ada yang masih perlu ditanyakan, silakan kalau ada yang belum jelas yang saya sampaikan. Ada lagi atau? Moderatornya suaranya unmute dulu. Maaf dok. Ya, terima kasih dok. Ada pertanyaannya lagi dok. Izin dari Nyimas Halimah Afifah dari Unja, Universitas Jambi. Izin bertanya dokter, apakah di kondisi new normal ini kegiatan pencegahan transmisi virus seperti mencuci tangan rutin, physical distancing, penggunaan masker masih efektif dokter? Sebab dari yang saya perhatikan, kebanyakan orang malah menjadikan kebijakan ini untuk bepergian atau jalan-jalan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih, dok. Terima kasih. Oh, jelas ya. Jadi dari semua dasar-dasar ilmiah, semuanya ini jelas sangat efektif. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini sangat efektif sebetulnya. Masalahnya sekarang memang tidak semua melakukan. Mungkin kalau tidak kita lakukan semua, mungkin kasusnya mungkin tidak keluar lagi. Sudah berapa banyak kita yang sakit. Jadi dengan angka yang sekarang, itu karena kita sebagian besar sudah melakukan pencegahan dengan cara physical distancing, mencuci tangan rutin, ini masih banyak kita gunakan. Kemudian di rumah sakit juga kan semuanya pakai APD yang lengkap, makanya walaupun kasusnya tetap ada di tenaga kesehatan, tapi sebagian besar kan tidak sakit kan sebagian besar. Artinya pencegahan ini sangat efektif. Jadi kita jangan berpikir kalau yang itu saja pergi tidak pakai protokol kesehatan, ya ngapain kita susah-susah? Jangan berpikir begitu, karena ada kita lah angkanya segini. Kalau kita tidak melakukan, mungkin hampir 10 kali lipat nih aku kasusnya. Jadi selalu berpikir positif, walaupun yang perjalanan itu bisa jadi memang dalam keadaan yang sangat memerlukan, ya, sangat penting artinya. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih dokter. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi dok. Ya. Dari Muhammad Reza Firmansyah Zamzami dari Universitas Malahayati. Dokter izin bertanya mengenai pasien ODP dan PDP. Jika mereka sembuh dari gejalanya, apakah dapat dikatakan mereka memiliki imun terhadap COVID? Atau hanya orang yang sembuh dari positif COVID yang memiliki imun tersebut? Terima kasih, dokter. Ya, kalau sesuai dengan ilmu kekebalan atau mekanisme pertahanan tubuh, sistem imun kita, dia harus terinfeksi dulu, maka baru menimbulkan kekebalan. Jadi kumannya masuk dulu tadi ya, yang tadi saya bilang kekebalan yang didapat dengan cara aktif. Jadi harus ada kuman dulu yang masuk. Kalau ODP kan belum tentu dia positif. ODP kan dia belum tentu positif. Kalau PDP kan dia harus sakit dulu, positif dulu. Semuanya kalau sudah terbukti positif dengan swab ya, bukan dengan rapid test. Dengan swab positif, kita mengatakan itu ada kumannya yang masuk. Karena kan swab memang menemukan kuman. Jadi berharap antibodinya terbentuk, maka akan mempunyai kekebalan terhadap virus yang sama. Tapi ingat ya tadi, mutasi virus itu gampang sekali terjadi dan beberapa informasi yang terkini COVID-19 ini juga mudah sekali melakukan mutasi. Artinya bisa jadi dengan bermutasi kita tidak akan bisa kebal, hanya spesifik ya, hanya yang ini saja dengan penyakit yang sama. Baik, terima kasih dokter. Mungkin teman-teman dari
teman-teman audiens, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa dikirim aja, nanti ditanyakan secara personal. Sebelumnya terima kasih dokter. Mungkin di sini saya sedikit menyimpulkan dari materi tentang herd immunity ini. Jadi untuk cara pencegahan dari COVID-19 ini bisa dengan metode karantina atau isolasi, vaksinasi atau herd immunity. Karantina seperti yang sudah sebelumnya dilakukan. Dan herd immunity ini merupakan kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tersebut. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Nah, untuk cara mendapatkan herd immunity ini bisa dengan cara ditempuh untuk mendapatkan kekebalan pada banyak orang seperti menggunakan vaksin, dan bisa juga kekebalan tubuh yang didapatkan secara alami oleh orang yang sembuh dari penyakit infeksi tersebut. Nah, untuk keuntungan dari herd immunity ini juga ada beberapa, seperti dapat menghentikan penularan penyakit infeksi dan mengurangi resiko terinfeksi penyakit bagi yang tidak mempunyai kekebalan. Nah, sedangkan apakah herd immunity ini bisa menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Yang kita tahu sendiri bahwa vaksin itu belum terproduksi. Nah, belum ada vaksin untuk virus corona. Jadi, pembentukan herd immunity melalui vaksin belum bisa dilakukan. Jadi, yang bisa dilakukan mungkin hanya dengan secara alami dari orang yang terinfeksi. Nah, tapi dengan penduduk Indonesia yang lebih kurang itu 300 juta jiwa, jadi butuh waktu yang sangat untuk mencapai ke herd immunity yang diinginkan tersebut. Dan untuk pembentukan herd immunity secara alami juga sangat berisiko. Begitu dokter. Bagaimana dokter? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya. Oke. Baik. Terima kasih dokter atas waktunya. Dan teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya yang telah memperhatikan webinar series 3 kita, yang dimana ada 2 materi tadi yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, yaitu Dr. Humarianto, spesialis ortopedi dan traumatologi Magister Kesehatan, tentang keterkaitan antara COVID-19 dengan penyakit muskuloskeletal, dan materi kedua yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu Dr. Yanti Rosita, Magister Kesehatan, tentang herd immunity. Mungkin di sini saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan selama memoderatori webinar series 3 ini. Silaf kata saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada materi kedua ini, maka berakhir pula lah webinar series ketiga pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan selama kegiatan ini berlangsung. Saya mewakili seluruh panitia dan pengurus dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri yang telah meluangkan waktu dan menyampaikan ilmu kepada kami semua. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Nantikan series selanjutnya dari webinar series ISMKI Wilayah 1, kolaborasi dengan AIPKI Wilayah 1 pada esok hari. Saya, Biodia Diknati Lotra, pamit undur diri dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin keluar ya. Terima kasih. Moderator, Terima kasih dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Iya dok. Terima kasih dokter. Ya.